Teteh telah menyempatkan waktunya untuk acara mentoring Pajajaran Academic Community sesi KBMK dan Business Plan pada malam ini. Baik, Akang Teteh sebelumnya, perkenalkan saya Putri Berlianita dari Departemen Inovasi. Di sini saya diamanahi sebagai MC pada acara mentoring malam ini. Oke, baik. Kami harap kepada Akang Teteh sekalian bisa mengikuti acaranya dari awal hingga akhir dan juga jangan lupa bagi Akang Teteh untuk dipersilakan untuk menyimak materinya dengan baik dan diberitahukan juga untuk sesi mentoring kali ini akan kami rekod ya dan juga di-share ke peserta lain yang berhalangan untuk hadir. Nah, sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini, Rabu 6 September 2023, yaitu akan ada pembukaan, pemaparan materi, sesi diskusi, dan akan diakhiri dengan dokumentasi. Nah, mungkin untuk rangkaian selanjutnya nih, akan ada pemaparan materi oleh TAG Selani yang menjadi acara inti pada rangkaian kegiatan hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, nih ya kita langsung aja di sini udah ada TAG Selani. Halo TAG Selani, apakah sudah ada di room? Halo, udah ada nih Putri. By the way, aku mau Oke. nanya dulu nih, suara aku macet-macet gak ya? Soalnya Masuk jaringan teh, aku masuk, kayaknya masuk. oh, masuk. Gak Iya, macet-macet ya? iya enggak. Oke. Oke, gimana nih Teh? Gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah sehat. Putri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Teh? Udah siap belum nih untuk memaparkan materi malam ini? Insya Allah siap ya. Oke. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Teh, kita langsung aja kepada Teh Agislani untuk waktu dan layar kami persilahkan. Oke, boleh. Sebentar ya aku ganti jaringan dulu. Kayaknya jaringan WiFi kurang bagus. Boleh Teh, silakan. Halo, ini udah masuk lancar gak? Masuk Teh, lancar-lancar. Oke, wait ya aku izin share screen. Oke, ini sebenarnya PPT yang aku buat simple banget sih. Ini udah masuk belum PPT-nya? Sudah Teh, masuk-masuk. Oke, mungkin aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dari Pajajaran Academic Community nih ya. Gimana kabarnya kalian? Sehatkah? Boleh dong komen di chat. Atau kasih reaction yang menggambarkan kalian lagi gimana nih perasaannya. Seneng, sedih, galau, sehat. Wah, Fasya sehat. Yang lainnya gimana nih? Sehat juga kah? Semoga semuanya sehat-sehat ya di sini teman-teman. Alhamdulillah sehat. Wah, ending juga sehat nih. Oke, jadi hari ini aku bakalan mentor yang kedua tentang tips and trick menang lomba ya. Kalau di tornya tentang itu. Kemarin aku udah bahas juga nih tentang cara ngebuat BMC dan business plan. Dan aku juga kasih contohnya juga tentang business plan aku waktu aku lomba KBMK dari proposal, terus skripnya, PPT-nya, hingga presentasi yang aku sampaikan di final KBMK. Nah, sekarang aku bakal sharing nih ke teman-teman tentang tips and trick menang lomba. Jadi ini pengalaman aku aja nih. Mungkin teman-teman di sini yang udah pernah ikut lomba juga boleh nanti sharing-sharing juga gimana sih kalian menang perlombaan. Nah, kalau di sini ini adalah cara aku gimana aku menang perlombaan. Oke. Di sini
pertama adalah bakal dibahas tentang persiapan sebelum lomba, yaitu pralomba ya, sebelum lomba. Nah, mungkin teman-teman di sini kita karena kita ini lumayan lingkupnya, maksudnya kayak, sorry, kita di sini termasuk kayak intimate ya, cuman ada kayak 9 atau 10 orang. Boleh dong aku tanya di sini teman-teman yang udah pernah ikut lomba, ada nggak nih di sini yang udah pernah ikut lomba? Lomba bisnis, ada yang, atau lomba yang lain deh? Oke, ada yang chat nih. Pernah, oh Fasya pernah. Boleh dong Fasya, Fasya waktu itu ikut lomba apa? Aku waktu itu kebetulan bisnis model kanvas, BMC teh. BMC, oke. Kalau Fasya waktu itu udah menang atau belum? Belum, belum menang. Oke, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu berapa kali tuh Fasya ikutnya lombanya? Kalau yang BMC baru sekali sih teh, pertama kali itu banget. Oke. Wow, keren, 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 keren. Fasya berapa semester berapa? 3 atau semester 5 Tiga, sekarang? tiga Wah, sekarang. keren, keren. Keren sih udah berani ikut lomba ya. Mantap, mantap. Kalau tadi si Fahmi nih, Fahmi pernah ikut lomba bisnis case. Terus di kuliah baru rencana teknik baru mau rencana. Oke, jadi aku bakal sharing nih ke teman-teman yang pernah ikut lomba ataupun yang baru mau ikut lomba gimana sih caranya aku menang perlombaan. Nah, sebelum lomba itu biasanya yang aku lakuin sebelum ikut lomba adalah aku harus pastiin dulu tim yang aku buat ini atau yang aku cari nih anggota timnya itu punya visi misi yang sama dulu nih sama aku dan punya komitmen yang sama juga. Visi misi yang sama tuh gimana? Jadi saat ikut perlombaan itu tuh ada orang yang misalnya dia punya visi misinya tuh pengen cari pengalaman aja. Ada yang memang sampai aku pengen menang atau yang visi misinya em, tambahin CV aja gitu maksudnya tapi nggak harus menang gitu ya sama aja kayak cari pengalaman. Nah jadi cari yang visi misinya sama. Kalian ikut lomba pengennya apa nih? Pengen cari pengalaman kah? Pengen tambah portofolio kah? Atau kalian pengen menang? Jadi kalau bisa yang visi misinya sama. Kadang susah banget kalau misalnya kita punya temen dia pengennya tuh ya udah cari pengalaman. Aku pernah punya pengalaman, dia pengen ikut lombanya karena dia pengen cari pengalaman. Nah, sedangkan aku di situ fasenya udah pengen menang. Nah, itu tuh sebenarnya bisa aja berjalan asalkan kita yang pengen menang ini bisa memotivasi teman kita yang cari pengalaman ini untuk melangkah lebih jauh gitu, untuk bisa yang jadinya cuma cari pengalaman bisa sampai menang. Kenapa? Karena biasanya effort yang dilakuin kalau visi misi kita cuma cari pengalaman tuh biasanya effort yang kita lakuin tuh ya udah gitu sekadar karena kita pengen cari pengalaman. Jadi kayak nggak terlalu yang effort banget gitu kayak ya udah ikut lomba yang penting kumpul atau yang penting kerjain gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh sama-sama pengen menang, visi misinya itu kita pengen menang nih. Itu yang kita lakuin tuh effortnya bisa 2 kali lipat daripada kita yang pengen cari pengalaman aja. Nah, itu aku bisa bilang kayak itu kenapa? Karena sebelumnya waktu aku semester awal itu juga aku masih misinya tuh visi misi cari pengalaman aja. Tapi menurut aku tuh nggak salah, nggak ada yang salah dengan visi misi orang mengikuti perlombaan. Nah, aku juga waktu itu kayak cari pengalaman aja. Ya, setiap aku ngerjain, aku selalu bilang kayak, nggak apa-apa deh, kan cuma cari pengalaman gitu. Nggak apa-apa deh, ya udah deh ngerjain aja. Misalnya mepet-mepet deadline, nggak apa-apa deh mepet deadline, kan cuma cari pengalaman. Kayak ada satu hal yang pembenaran kalau aku ngikut lomba tuh cari pengalaman. Beda kalau aku mau menang. Kayak, oh aku mau menang nih. Emang terlihat sangat ambisius, tapi yang kita lakuin juga jauh lebih effort gitu. Kayak, oh, aku pengen menang, berarti eh, aku harus lebih rajin ngerjain ini, aku harus lebih fokus, lebih serius kayak gitu. Biasanya tuh dari diri kita tuh energinya juga bakal beda. Kalau visi misi kita tuh juga tergantung sama visi misi kita. Nah, jadi cari yang visi misinya sama dan punya komitmen. Karena kadang-kadang orang tuh cuman di awal aja, tapi lama-lama bosen atau lama-lama ya udah nggak seambisius atau nggak sepengen itu ikut lomba karena mungkin timeline lombanya kepanjangan ataupun em, apa namanya ya tiba-tiba ternyata ada kesibukan lain kayak gitu. Nah, yang kedua itu sebelum kita memulai perlombaan, biasanya atau sebelum mulai, itu biasanya di tahap awal tuh ada technical meeting, tapi ini tergantung sih, tergantung lombanya. Ada yang dia tuh ngasih tahu nih, nge-reveal jurinya, ngasih tahu jurinya nih siapa. Jadi kalau misalnya dia ada yang ngasih tahu siapa jurinya, itu kita bisa pahamin jurinya tuh siapa.
Jadi kita bisa tahu latar belakangnya ini dia gimana. Kadang-kadang tuh beda kalau misalnya jurinya tuh akademisi sama praktisi tuh beda gitu cara nilainya. Kalau yang akademisi dia tuh biasanya lebih ke misalnya nih kalau kita buat proposal ya, proposal bisnis ataupun apapun, dia tuh bakal lebih memperhatikan cara penulisan kita. Kayak dari mungkin EYD-nya, tata bahasanya tuh lebih diperhatikan dari segi kerapian. Kalau akademis itu gitu. Kalau praktisi itu lebih dari apa yang kalau praktisi kemungkinan lebih nggak terlalu mementingkan itu, tapi apa yang kita tuliskan kayak dari solusinya atau apapun itu. Kayak gitu perbedaannya biasanya yang aku selama sepengalaman aku. Nah, yang ketiga di pralomba ini pastiin kita tuh brainstorming idenya tuh dengan matang. Jadi kadang-kadang kan kalau kita buat ide tuh teman kita tuh ada yang tahu maksudnya ada yang membuat ide itu tapi yang lainnya tuh kemungkinan tuh bisa jadi nggak terlalu paham sama ide ini. Nah, jadi brainstorming ide dengan matang tuh penting banget. Membuat misalnya kita punya ide, kita membuat teman-teman kita paham terlebih dahulu mengenai ide ini. Jadi untuk pengembangannya selanjutnya teman kita juga ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ide itu. Nggak cuman idenya tuh semuanya dari yang satu orang aja, tapi yang lainnya bisa paham dan bisa ngasih insight juga tuh penting banget sebelum pralomba dimulai, sebelum lomba ini dimulai. Nah, yang kedua, saat lomba. Saat lomba gimana nih tips dari aku? Misalnya di tahap proposal nih ya. Di tahap proposal kalau ini lombanya kayak business plan atau business case kan biasa adanya ada tahap proposal ya ataupun kayak paper segala macam essay. Itu tuh yang paling kalian harus ketahui dulu tuh kalian harus baca sama pahami guidebook. Teman-teman harus baca sama pahami guidebook. Kenapa? Karena dengan kita ngebaca dan memahami guidebook, kita tuh bisa tahu apa sih sebenarnya output yang diminta dari perlombaan ini. Mereka tuh pengennya kita tuh goals-nya apa, produk yang kita buat seperti apa, temanya apa aja. Itu penting banget karena sebagus-bagusnya ide kita, sebagus-bagusnya produk kita, tapi kalau misalnya out of topic, out of theme itu jadi nggak sesuai gitu dan bisa aja jadi mengurangi nilai kita. Jadi penting banget kalau di tahap proposal itu kita harus baca dan pahami guidebooknya benar-benar nih temanya tentang apa. Terus misalnya kategori-kategori, misalnya kalau lomba bisnis, subkategori bisnis yang bisa kita ikutin, maksudnya di bidang apa aja, makanan kah, jasa kah, kayak gitu tuh penting. Yang kedua, di bagian proposal ini kita harus berikan penjelasan yang padat. Padat di sini dalam artian kita tuh memberikan banyak insight kayak lebih lengkap lah, lengkap isinya dan juga mudah dipahami dan dimengerti oleh juri. Itu penting banget karena kadang-kadang mungkin kita bisa panjang-panjang tapi juri nggak dapet insight-nya apa ini yang pengen di highlight. Nah, kita misalnya per poin atau per sub itu kita bisa lebih padetin aja tapi menjelaskan semuanya dan bisa dipahamin sama juri. Jadi pakai juga bahasa yang mudah dimengerti dan kalau dibaca kayak oh iya ngeh gitu jurinya. Terus penting juga nih di tahap proposal ini walaupun proposal itu isinya tulisan, tapi aku rekomendasiin banget nih dan ini juga berdasarkan pengalamanku. Di bagian proposal itu juga penting untuk kita berikan visualisasi desain nih yang menarik. Karena mendesain proposal, ngasih visualisasi dari isi proposal kita, itu penting juga. Dengan itu, juri juga bisa semakin memahami dan mengerti ide kita. Ditambah lagi, dengan desain itu juga membuat juri kayak ngerasa, wah ini berarti mereka preparationnya juga cukup dan matang, sehingga sampai kepikiran untuk mendesain, segala macam, memvisualisasikan ide mereka. Jadi, penting banget untuk ngevisualisasiin desain ini. Terus juga, di tahap proposal lagi, ini juga tadi udah aku jelasin gunain bahasa yang mudah dipahamin. Jadi mungkin bisa aja pakai bahasa yang kelihatannya kayak teoritis banget, tapi jangan lupa untuk dijelasin. Dan di bagian proposal lainnya juga harus gunain, aku rekomendasiin banget untuk gunain data. Jadi misalnya di latar belakangnya itu harus pakai data yang akurat, yang kalau bisa tuh 5 tahun belakangan. Jadi paling ini 2018-an lah, paling lama. Kenapa? Karena ya itu juga termasuk keakuratan data. Lebih bagus kita pakai yang terbaru 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang lah. Jadinya itu juga masih akurat dan masih terpercaya. Penting banget untuk masukin data-data yang relevan sesuai yang bisa membuat ide bisnis kita juga kayak oh iya ini sudah berdasarkan data kayak gitu. Nah, untuk di tahap presentasi, tips and trick menang lomba dari aku, kita tuh ini mungkin udah aku sampaikan kemarin, kita harus buat hook yang menarik. Itu bisa data, fakta, survei, video, atau main drama juga bisa yang kayak hook itu kayak sebelum kita mulai, kita bisa ngasih penyegaran dulu, nggak langsung kayak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi, tapi kita bisa ngasih tahu ke Anda berdasarkan data dari Statista kayak gitu. Ternyata kayak gitu tuh membuat orang jadi lebih melek untuk melihat kita dalam menyampaikan ide kita itu ataupun presentasi itu, atau enggak bisa berupa video. Jadi aku tuh beberapa kali ikut lomba business case, dan aku tuh di awal tuh sebelum memperkenalkan diri aku kasih tahu dulu situasi permasalahannya, aku buatin video. Mungkin aku boleh share sebentar ya. Aku izin share untuk ininya. Aku ada buat video gitu sebelum masuk ke PPT. Jadi ngebuat jurinya juga kayak ini. Oh, ini berarti kayak memberikan daya tarik lebih lah mungkin untuk jurinya. Hai, aku Dina, Ini seorang pelajar dan kedengeran nggak aku share-nya? Kedengeran teh? Oke. di Jakarta Jadi yang aku kayak suka banget buat hangout bareng teman-teman. Kalau lagi hangout, aku suka beli haus. Iya, minuman dengan berbagai varian rasa yang harganya mulai dari 5 ribuan. Pas banget kan untuk kantong pelajar? Store house di Jakarta juga mudah banget ditemuin. Bahkan di tempat aku yang berada di suburban pun ada. Namun, semua tak lagi sama. Sejak aku harus ikut ayah pindah ke Kalimantan. Saat aku ingin hangout, aku tak menemukan store house di sini. Aku pun terus berusaha dengan mencari informasi lebih jauh. Ternyata benar, House belum melakukan ekspansi hingga ke kota tempat aku tinggal. Ya, rasanya sedih sekali. Aku berharap House dapat segera memperluas pasarnya hingga ke seluruh Indonesia, agar aku bisa selalu hangout dengan minum House. Nah, jadi itu salah satu hook yang aku buat untuk, tapi kalau ini lomba business case, jadi gimana ya caranya menarik perhatian juri. Nah, aku waktu itu buat ini untuk ngasih tahu situasi permasalahan yang ada di company ataupun di bisnisnya house itu. Nah, itu teman-teman bisa tuh juga pakai itu nanti kalau di lomba bisnis plan atau bisnis model canvas. Kalau misalnya presentasi itu dikit aja sebenarnya untuk ngasih tahu permasalahannya. Ini aku cuman 53 detik kayak di awal aja, biar jurinya juga kayak, oh permasalahannya ini gitu. Nah, itu bisa juga dibuat kalau misalkan ada permasalahan apa, dibuat data-datanya berdasarkan terus dibuat video gitu. Itu juga membuat jadi jauh lebih menarik juga buat ininya jurinya saat melihat video kita. Nah, selanjutnya itu tadi hooknya ya. Terus ini penting juga sih ngasih, kemana aku juga udah ngasih tunjuk desainnya eye-catching di bagian PPT. Jadi desain itu penting banget sih menurut aku ya. Jadi kalau misal kalian cari tim tuh kalau bisa juga yang mereka punya sense of desainnya tuh bagus. Jadi enak gitu nanti kayak kalian dalam membuat desain PPT atau proposal itu bakal punya nilai lebih gitu, lebih mudah juga kayak nanti tinggal ngasih mereka aja kayak gini pengen desainnya kayak mana, mereka juga bisa memvisualisasikan desain yang kita pengen. Jadi aku juga itu juga jadi ini sih buat aku sendiri kalau nyari tim yang bisa desain nggak harus pro tapi dia punya sense of desainnya bagus. Jadi desain dari PPT maupun proposalnya tuh jadi lebih ciamik gitu. Nah, tips dari aku lagi kalau misalnya presentasi nih, kalau untuk presentasi harus banget kalau aku ya buat script. Yang itu sebenarnya buat apa? Biar sistematis aja. Kita tahu di setiap slide kita mau ngomong apa. Perlu dihafal nggak sih, Kak? Menurut aku itu balik lagi ke kalian. Ada tipe orang yang harus ngapalin biar semakin perfect dan sempurna dalam menjelaskan. Ada juga yang kayak, oh yang penting aku tahu setiap poin-poin slide PPT-nya tuh apa yang dijelasin tuh boleh. Asalkan si script ini bakal ngebantu juga nih nanti kalian untuk manajemen waktu dalam presentasinya berapa lama segala macam itu juga lebih sesuai dan lebih inilah lebih terkontrol kalau kita buat script ini. Nah, terus ini juga penting nih waktu tips and trick menurut aku penting banget untuk latihan presentasi dan tanya jawab. Jadi menurut aku yang membedakan aku kan juga ikut lomba tuh nggak selalu menang terus ya teman-teman. Jadi ada di mana aku juga kalah. Nah, aku tuh biasanya suka evaluasi gitu. Alasan kenapa ya aku tuh kalah di perlombaan ini. Kok dan kalau menang juga dievaluasi apa ya yang menyebabkan aku menang gitu. Nah, itu tuh aku mendapatkan pattern yang membuat aku kalah dan menang itu adalah dari segi persiapan. Jadi kalau misalnya aku mengikuti perlombaan
terus aku punya visi misinya tuh punya tujuannya untuk menang, tapi persiapan aku tuh ternyata kayak kurang atau nggak maksimal kayak deadliner, terus aku juga kayak kalau apalagi kalau nggak deadline ya, itu kalau misalnya udah deadline, biasanya deadline-nya udah beberapa hari lagi, itu biasanya tuh kurang maksimal tuh. Jadi kayak cepet-cepet lah ngerjainnya, terus jadi kayak nggak, apa ya, nggak nggak terlalu detail, terus kayak yang penting ini deh, yang penting ada, atau yang penting ini poinnya udah dibuat kayak gitu. Padahal menurut aku sendiri, sebenarnya kalau kita ikut lomba, penting banget kita persiapan yang matang, persiapan yang lama, dan itu karena lomba itu juga butuh proses gitu. Beda banget kalau saat aku ikut lomba dan aku persiapannya tuh matang, yang tiap hari misalnya aku nyempetin waktu setidaknya meet untuk ngebahas apa yang kita kerjain gitu-gitu. Nah, itu beda banget tuh kalau persiapannya matang dan kayak kita bener-bener serius setiap hari kita prepare untuk lomba itu. Nah, itu biasanya malah menghasilkan. Jadi preparation tuh penting banget. Nah, di bagian presentasi itu juga penting untuk, walaupun presentasi kita tuh ngerasa kita udah tahu banget ide kita tahu banget apa yang pengen kita presentasikan, tapi kalau kita nggak latihan itu bakal kayak kurang gitu. Nanti waktu kita presentasi secara langsung pas final, kita tuh nggak bisa melihat gambaran kita gimana sih waktu kita presentasi. Nah, kalau kita latihan, kita jadi tahu, oh, gambaran nanti kita presentasi itu akan seperti ini, waktunya akan segini. Terus jadi tahu, oh, kayaknya aku di sini harus ditambahin deh, nanti intonasinya harus dinaikin, ataupun kayak, oh, di bagian ini kayaknya harus dijelasin ini deh. Kalian bakal lebih siap, lebih tahu gitu nanti apa yang mau ditambahkan, value apa yang mau kalian jelaskan segala macam. Jadi latihan presentasi itu penting banget. Jadi jangan ngerasa kayak udah final deh, kayaknya presentasi nggak perlu latihan, soalnya kan udah biasa ngomong. Nah, itu harus tetap banget latihan menurut aku. Dan nggak cuma presentasi aja yang perlu latihan, tapi tanya jawab juga perlu latihan. Jadi tanya jawab ini sangat membantu saat kita tuh dengan adanya tanya jawab. Kalau misalnya kita tanya jawab tuh jadi gimana latihannya, kita buat dulu nih kiranya apa prediksi pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh juri. Itu kita bisa coba-coba sendiri dari setiap slide nih, kita analisis, kayaknya di bagian value ini bakal nanya ini, kayak gitu kita tulis aja, tapi kita kasih juga jawabannya. Jadi nanti saat itu beneran ada yang ditanyakan, kita udah tahu mau ngomong apa. Kita tahu, oh, ini kayaknya waktu itu kita udah persiapkan deh untuk pertanyaan yang menyerempet ke pertanyaan ini. Bisa untuk dijawab itu. Karena kadang-kadang kalau untuk ditanya jawab ini, juri itu cuma pengen ngemastiin kita tuh paham sama ide kita. Itu aja sebenarnya. Seberapa kita paham sama ide kita dan seberapa kita pegang teguh sama ide kita. Kadang-kadang kita tuh, misalnya kita nih lagi tanya jawab, kita ngerasa kayak pas juri ngomong, ngasih pendapat mereka, kita kayak, oh iya ya benar gitu. Padahal juri tuh maunya kita tuh berpegang teguh dan lebih yakin sama jawaban kita sendiri. Nah, itu tuh biasanya juri tuh ngetes. Nah, tapi juga jangan jadi yang keras kepala kayak nggak mau mendengarkan insight dari juri ya. Kita juga harus tetap apa ya, kayak rendah hati gitu menerima. Tapi boleh juga kita kasih argumen yang memperjelas, menguatkan apa yang udah kita omongin sebelumnya tuh boleh banget. Jadi latihan tanya jawab itu juga penting ya teman-teman. Nah, terus ngebahas tentang tantangan apa sih yang aku rasain ketika aku ngikutin perlombaan bisnis. Kalau teman-teman dulu nih, kalian tuh ngerasain apa aja sih tantangan yang kalian hadapin bisnis? Mungkin Fasya nih, Fasya biasanya apa yang dirasain kalau waktu lomba bisnis yang kayak tantangan terbesarnya itu? Tantangan terbesar kalau aku waktu itu di tim aku sih Teh, kayak buat ngekompakin dan apa ya, komitmen di timnya itu waktu itu masih kurang. Oke. Tapi itu sebelumnya ini nggak, kalian udah lama kenal kah atau emang baru terbentuk karena lomba? Emang Baru. baru terbentuk. Oke. Ya itu juga aku sempat ngalamin sih. Jadi awal-awal aku lomba itu aku mulai lomba yang coba untuk ikut lomba nasional tuh itu semester 2. Dan itu aku lombanya tuh cari lombanya yang sendiri dulu gitu. Kan juga banyak ya lomba yang dia di bagian penyisian sendiri, nanti di bagian semifinal baru di match atau di pairing bareng sama anggota tim yang lain. Jadi kelompok gitu. Nah, mungkin bisa coba lomba itu kalau misalnya yang teman-teman yang ngerasa
sulit nih untuk nyari temen dalam perlombaan. Tapi aku juga sempat ngerasain kayak Fasya bilang juga kayak susah mencari kekompakan atau komitmen temen yang bener-bener bisa komit gitu. Jadinya tuh jadi tantangan ya buat kita, jadi susah dalam mengerjakan lomba. Nah, di sini aku juga yang paling, kalau aku pribadi yang paling paling jadi tantangan tuh kalau aku baginya tuh dari segi eksternal dan internal nih. Nah, kalau dari segi eksternal kan dari luar ya, aku ngerasa pertama persaingannya ketat. Apalagi untuk lomba BMC. BMC itu wah, BMC itu menurut aku persaingannya lumayan ketat. Bukan lumayan sih, ketat sih, karena pertama BMC itu biasanya tuh harganya murah ya kan, atau bahkan banyak yang gratis. Terus yang kedua, BMC itu yang isinya 9 bagan aja, jadi pasti banyak banget yang pengen nyoba dan lebih simple lah daripada bisnis plan. Jadi saingannya ketat banget tuh kalau BMC. Bisnis plan juga sebenarnya ketat, tapi tergantung lagi sih penyelenggaranya siapa. Kadang-kadang ada juga kok bis plan yang karena penyelenggaranya mungkin kurang terkenal, maaf. Jadi kayak ya udah pesertanya sedikit kayak gitu ada. Cuman BMC sih yang saingannya menurut aku ketat banget. Sama sekarang yang lagi hype dan viral banget, menurut aku sekarang bisnis case juga lagi naik daunnya ya, banyak banget juga dari univ-univ ternama yang menyelenggarakan ataupun yang mengikuti perlombaan bisnis case. Jadi lomba-lomba bisnis menurut aku tuh saingannya tuh lumayan ketat-ketat banget gitu. Apalagi kalau penyelenggaranya tuh udah PTN ataupun organisasi yang besar gitu. Nah, yang kedua adalah aku ngerasa di bagian eksternal ini kesulitan yang aku rasain adalah keterbatasan sumber data. Jadi teman-teman mungkin pernah nggak sih ngalamin kayak susah banget nyari data. Misalnya kita punya ide nih, kita punya latar belakang permasalahan, tapi untuk mencari yang memperkuat bahwa masalah itu ada tuh nggak ada datanya, atau kalian kesulitan gitu mencari datanya. Nah, aku juga sempat ngalamin hal itu, punya suatu ide tapi aku kira itu masalahnya tuh bener-bener real dan ada. Tapi pas aku cari datanya kok nggak ada ya, kok nggak ada sih data data misalnya kayak mungkin ya kayak misal datanya tuh susah lah dicari. Data catcalling yang catcalling mahasiswa berapa kayak gitu mungkin susah. Nah, itu kan jadinya terbatas ya sumber datanya, kita ngerasa terbatas dan kita bingung gitu. Gimana dong kalau nggak ada datanya gitu. Padahal kayaknya ada loh di realistisnya gitu kan. Itu juga aku ngalamin tuh challenge-challenge tantangan kayak gitu nyari data. Terus kalau dari segi internal aku ngerasa banget ya tadi yang kayak Fasya bilang juga, komitmen dalam kompetisi itu sering banget terjadi. Aku tuh bukan, dan aku juga bukan tipe yang kalau misalnya lomba sama tim yang sama terusan gitu, enggak. Jadi tim lomba aku tuh bener-bener yang ganti-ganti banget. Jadi aku ngalamin banyak banget teman-teman yang jadi tau, oh ini komitmennya kurang, oh ini komitmennya ini nih tinggi nih karena komit dari awal sampai akhir. Nah, jadi tuh gimana tuh aku bisa beradaptasi dengan orang-orang baru untuk ikut lomba. Nah, kalau dari tips dari aku, walaupun kita belum punya tim yang benar-benar fix banget kita bakal ikut lomba ini sama tim yang itu terus, yang kita udah tahu komitmennya, caranya adalah karena misalnya kita yang ngajak mereka ikut lomba atau event kita diajak, kita yang harus, kalau kita baru kenal sama mereka, kita yang harus lebih apa ya, menurut aku punya ngelit mereka gitu. Kita bisa coba untuk yang misalnya mengingatkan kayak ayo kita meet tanggal segini, kalau misalnya mereka lupa atau apa belum dikerjain, jadi kita juga ngecekin kalau misalnya kita ngerjain bareng, kayak misalnya pakai Miro atau apapun itu, kita ngerjainnya bareng-bareng gitu, collab gitu, kita ingetin kalau misalnya bagian teman kita belum ngerjain, dikerjain ya bagiannya, soalnya kita mau meet. Itu memang harus ada yang jadi nge-remind terus gitu. Jadi, dan kalau misalnya di tim itu nggak ada, itu harus kita yang inisiasi. Biar apa? Biar teman-teman kita ingat dan juga, oh iya ya kita punya punya tanggung jawab untuk ini. Kadang-kadang mungkin aja terlupa gara-gara ada tugas ataupun ada kesibukan lain. Nah, dengan kita mengingatkan itu, mereka jadi kayak, oh iya nih si Agus ini ternyata ini loh, apa namanya, serius loh ikut perlombaan. Mereka juga jadi kayak nggak enak gitu nanti rasanya, kayak ih udah diingetin masa aku nggak ngerjain gitu, pasti ada perasaan kayak gitu. Makanya kita salah satunya biar teman kita tetap komit adalah kita bantu juga mereka untuk komit dengan selalu mengingatkan kalau misalnya kita punya tugas dan nanti kita mau meet untuk membahas itu gitu. Terus yang terakhir yang di bagian internal adalah komunikasi dan kekompakan tim. Jadi ada juga nih teman-teman yang kayak susah untuk mengkomunikasikan, kayak misalnya mereka tuh kalau berpendapat selalu bertabrakan, nggak pernah sama, terus jadinya ya itu mempengaruhi kekompakan juga, kayak yang satunya pengen ini, yang satunya pengen itu. Aku juga awal-awal lomba tuh
pernah banget ketemu anggota nggak mau menerima pendapat. Nah, kalau misalnya kita ketemu sama orang kayak gitu dan kita ngerasa kayaknya itu suatu hal yang toksik dan nggak bisa dirubah, ya udah untuk next-nya berarti nggak usah setim sama yang teman yang kayak gitu, tapi cari teman yang bisa lebih menerima kita. Karena komunikasi dan kekompakan tim itu suatu hal yang penting. Itu juga bisa menjadi penghalang. Karena kadang-kadang juga kalau nggak komunikasi atau komunikasinya buruk, kita tuh jadi males ikut lomba itu. Ah udahlah, udah kayak kebawa perasaan gitu loh mau ikut lomba kayak ah males ah dia tuh ini apa namanya susah nerima pendapat, ah dia ini sibuk gitu karena misalnya jadi susah komunikasi, nggak pernah muncul di grup. Nah, kayak gitu itu salah satu tantangan yang aku hadapin juga nih selama aku ngikutin perlombaan. Nah, kalau misalnya ditanya gimana terus cara menghadapi tantangan itu, sorry. Jadi cara menghadapinya, kalau aku yang tadi yang pertama persaingan yang ketat ya, karena nggak bisa dipungkirin lomba bisnis itu setiap harinya pasti selalu ada yang baru dan lomba-lomba bisnis itu juga banyak banget yang ngikutin. Yaitu tadi mungkin aku udah bahas sebelumnya juga kita harus siapinnya yang matang, persiapan yang matang. Jadi kalau kita ikut lomba, kalau jangan ikut lomba itu nggak bakal fokus. Jadi tujuan yang punya tujuan untuk menang, kalian juga pasti tahu untuk mencapai kemenangan itu nggak mudah karena saingannya juga banyak, saingannya juga ketat. Kalian harus mempersiapkan dengan matang. Persiapan dengan matangnya gimana? Oh ya udah berarti harus misalnya harus bisa menyisihkan waktu untuk lomba ini setiap hari atau ada jadwal-jadwal tertentu untuk meet gitu, untuk ngebahas lomba ini. Jadi kita juga ngerasa kayak oh ya jadi kalau misalnya kita udah persiapannya matang nih dan kita nggak menang itu juga kita tuh ada kepuasan sendiri gitu kayak oh ya kita udah persiapan yang matang dan belum menang tapi nanti itu ada aja pasti bakal diganti sama Allah di next competition. Kita misalnya lombain lagi papernya kita proposalnya kita improve lagi di next competition itu bisa aja menang. Jadi kalau kita udah persiapannya matang dalam mempersiapkan lomba kita dan misalnya itu belum juara di perlombaan itu, kita jangan nyerah. Kita coba lagi di lomba selanjutnya. Pas kita lomba di selanjutnya itu bisa aja itu rezeki kita gitu. Jadi menurut aku persiapan yang matang itu perlu dan nggak ada yang sia-sia. Nah kalau misalnya keterbatasan sumber data gimana Kak? Kalau misalnya aku pernah juga ngalamin yang tadi aku cerita sumber datanya tuh ngerasa nggak ada juga. Nah, caranya aku tuh biasanya adalah dengan berpikir secara kreatif. Maksudnya gimana berpikir secara kreatif adalah, jadi kita tuh cari kayak semacam another, apa ya bahasanya ya, kalau misalnya nggak ada yang ini, oh mungkin kita bisa cari data yang lain gitu. Kita harus bisa berpikir data yang menyerempet ataupun data yang setidaknya tuh bisa mewakili data yang kita inginkan sebelumnya. Atau enggak kalian cari biasanya kalau aku cari sumber data, biasanya kalau nyari data di Indonesia kan bisa pakai katadata.id gitu-gitu atau sumber-sumber website yang terpercaya. Nah, kalau misalnya aku juga biasanya nyarinya itu di Statista. Kalau teman-teman juga pakai Statista itu juga bisa nyari data yang secara dunia gitu. Dan biasanya data-data Indonesia juga ada dan itu lengkap. Nah, sebenarnya itu kayak premium kalau kita mau akses datanya secara banyak. Cuman kalau kita pakai akun, kan kita akun kalau aku pakai akun Telkom maksudnya akun dari kampus kita itu tuh jadi free. Jadi aku biasanya nyari data di situ. Namanya Statista. Itu tuh kalau kita pakai itu yang berbayar jadi free karena kita pakai akun kampus. Nah, itu juga bisa tuh jadi rekomendasi teman-teman untuk mencari data. Nah, kemudian kalau dari segi internal lain, kalau misalnya kita memiliki masalah komitmen dalam berkompetisi, itu tadi sebenarnya yang aku ngomong itu juga berkaitan. Kita harus punya goals yang jelas. Kita ini ikut kompetisi pengennya apa sih? Yang pengen dicari apa? Dan itu yang harus kita ingat terus gitu. Kalau pengen menang ya udah berarti kita harus komit sampai akhir dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang matang, karena kita punya goals yang jelas untuk menang. Kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita punya masalah dalam komunikasi dan kekompakan tim, kita harus tetapkan peran dan tanggung jawab. Misalnya, kita pilih nih,
misalnya Fasya sebagai leadernya. Nah, Fasya ini punya peran dan tanggung jawab untuk ngelit dan mengayomi teman-temannya untuk kayak mengingatkan, untuk kayak membantu untuk membuat semuanya itu lebih mudah lakusnya kayak gitu dan lebih mudahkan mereka dalam mengerjakan lomba itu. Jadi harus ada peran dan tanggung jawabnya masing-masing, penting banget gitu. Kalau aku lomba biasanya aku bagi teman-teman aku ada yang pinter desain, ada yang pinter pinter untuk presentasinya juga, terus ada yang pinter juga untuk menganalisisnya kayak gitu tuh penting banget juga punya tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak ada yang kayak double tanggung jawab dan mereka kayak tahu oh ya di sini aku memang tugasnya untuk ngedesain kayak gitu. Jadi itu lebih enak juga untuk menjaga kekompakan dan juga menetapkan tanggung jawab masing-masing gitu. Kayaknya itu aja sih yang mau aku share untuk menang cara menangin lomba. Sebenarnya tuh gimana ya? Kalau kalau misalnya dengan kata-kata mungkin kelihatannya kayak klise dan basi ya, tapi sebenarnya itu emang harus kita coba sendiri. Nanti sampai akhirnya kita tuh dapat pattern menangin perlombaan ala diri kita gitu. Karena biasanya pattern menang lomba antara aku sama Putri itu beda. Kayak menurut aku kayak gini, tapi menurut Putri mungkin enggak kayak gitu. Jadi emang kita harus nyicipin dulu, kita harus terjun langsung, kita harus benar-benar ngerasain dulu dan benar-benar kerja keras dengan matang persiapannya sampai kita nemuin nanti pattern lombanya. Oh, pattern lombanya kayak gini. Nah, kalau pattern lomba yang aku biasa biasa ikutin tuh kayak gini. Kayak yang aku udah share ke teman-teman ini. Dengan persiapannya harus mateng, kayak tambahin sesuatu hal yang menarik yang membedakan membedakan proposal, PPT, cara presentasi kita dengan yang lainnya, kayak gitu. Terus juga ditanya jawab juga nanti. Oh iya, ditanya jawab juga aku kasih saran juga untuk teman-teman kalau bisa tuh yang ngejawab tuh jangan cuma satu orang, tapi kita harus membuktikan kekompakan tim dengan semuanya tuh bisa jawab. Jadi kayak misalnya, walaupun kita nggak tahu jawabannya, coba aja untuk jawab. Nanti teman kita coba untuk nyari jawabannya, ada yang menjawab lebih sesuai, langsung aja izin menambahkan kayak gitu itu bakal menambah nilai di mata juri kayak oh mereka semua ini paham loh, nggak cuma satu orang doang yang memahami ide bisnis ini tapi semuanya tuh paham sama ide bisnis itu. Jadi penting banget juga kekompakan dalam menjawab, nggak cuma satu orang aja. Oke, mungkin itu aja yang pengen aku share ke teman-teman. Boleh nanti dilanjutkan untuk sesi diskusi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Geslani. Nah, mungkin untuk rangkaian selanjutnya, teman-teman akan ada sesi diskusi. Mangga, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau masih bingung gitu dengan pemaparan tadi, boleh banget ditanyakan. Mungkin boleh raise hand aja ya, atau mungkin yang teman-teman yang masih malu gitu, boleh chat di kolom komentar. Oh ya, mau reminder juga, mungkin jika teman-teman ada yang udah mempersiapkan BMC yang belum atau yang akan diperlombakan, boleh langsung aja di-share screen ya teman-teman, mumpung kita ketemu dengan THG Selani nih. Jadi THG Selani bakal review langsung BMC yang udah teman-teman persiapkan. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya, sok mangga raise aja ya. Itu punten ada Kak Ending yang bertanya. Kak Ending boleh. Oke, terima kasih Teh atas kesempatannya. Mungkin di sini aku mau izin bertanya ya Teh. Kalau semisal ya Teh, kita tuh di posisi sebagai ketua kelompok gitu ya Teh dalam tim kita nih. Nah, di tim kita tuh anggota yang lainnya tuh memiliki sikap gimana ya, yang ngelawan lah gitu kepada si ketuanya tuh. Nah, sikap yang bisa kita apa ya kita lakukan tuh kayak gimana gitu dalam menghadapi orang yang seperti itu gitu. Oke, pertanyaan bagus nih, Anding ya namanya, Kak Anding. Oke, aku izin jawab ya, Kak Anding. Jadi kalau dari aku pribadi pernah jadi ketua dan aku ngalamin punya anggota yang kayak ya itu nggak mau menerima pendapat dan kayak
Tapi kalau misalnya dari Kak Anding sendiri mungkin boleh dijelasin nggak melawannya itu seperti apa sih? Kayak nggak menerima pendapat atau apa? Lebih ke gimana ya? Kayak sikap ngelawan gitu gak sih? Bukan bukan ngelawan ke orang tua. Ya pokoknya ngelawan lah gitu ke ketua tuh. Ketua, iyalah ketua gitu. Oke, kayak nggak mau mendengarkan gitu ya? Iya Kak. Oke. Kalau kayak gitu sih tergantung lagi, coba kita dengerin dulu. Kalau misalnya dia ngelawan, coba dengerin dulu dia kontranya dari segi mananya. Terus tetap kita sebagai ketua kita harus bisa menghadapinya dengan kepala dingin, jangan kita balik dengan emosi juga. Misalnya kita biarkan dia dulu untuk menyampaikan pendapat dia, apa yang membuat dia misalnya nggak terima atau apa yang membuat dia melawan dengan kita. Kita coba biar dia speak up dulu nih, kasih tahu apa yang dia pengen ungkapkan. Nah, setelah kita mendengarkan dia, kita juga harus kasih pertimbangan dari segi kitanya. Apalagi kita adalah seorang ketua, kita juga didengarkan gitu ya, apalagi kita ketua gitu. Jadi kita bisa cari, kita bisa ngasih tahu ke dia kayak alasan kenapa misalnya kita tetap memilih itu, kita tetap teguh sama pendirian kita, kita bisa kasih tahu secara pelan-pelan aja karena biasanya orang-orang yang ngelawan ini kalau kita balik dengan kayak keras itu nggak bakal ketemu tuh ujungnya. Jadi kita coba untuk mendengarkan karena mereka tuh hanya butuh didengerin kadang-kadang, cuma butuh didengerin. Kita dengerin aja apa yang mereka nggak terima. Nanti kalau misalnya ternyata oh kayak gini, tapi ternyata kita dan teman kita juga ngerasa kayaknya nggak kayak gitu deh harusnya gitu. Kita bisa sampaikan juga apa yang kita ingin yang diinginkan dan kasih tahu juga pertimbangannya gitu. Kanding. Pokoknya ini dulu lah dulu sampai mereka tuh nanti bisa inilah bisa kayak tahu kenapa kita akhirnya memilih keputusan itu gitu. Oke, Kang Ding, apakah sudah cukup? Oke, udah cukup teh. Terima kasih teh atas jawabannya. Nah, mungkin Sama-sama. teman-teman yang lain siapa tahu ada yang masih ingin bertanya, boleh di raise hand aja atau mungkin boleh di chat di kolom komentar. Oke, di sini udah ada Kang Abdillah, mangga Kang Abdillah dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya kepada Kak Ges dan Kak Putri dan teman-teman yang lain. Aku belum bisa on cam. Di sini aku pengen ngucapin terima kasih banyak ya Kak Ges karena udah sangat memberikan materi yang insightful banget dan membantu aku yang mungkin beberapa hari ke depan bakal ngikutin lomba. Nah, sebenarnya di sini aku untuk lombanya itu kan kita timnya itu emang dibentuk sama jurusannya, Teh. Jadi kayak aku dapet tim. Alhamdulillah timnya pada saling support, tapi di sini mungkin tadi kita juga menyinggung tentang visi misi. Nah, di sini mungkin aku tahu visi misi mereka tuh mungkin belum untuk menang, sedangkan aku tuh udah menggebu-gebu banget kalau misalnya kita lomba tuh untuk menang gitu, karena nggak mungkin kan semua proses yang kita siapin, semua proses yang kita laluin tuh cuman buat pengalaman doang gitu. Oke, gitu. Nah, di sini tuh aku pengen bilang, tadi kan Kak Agis juga nyinggung kalau misalnya cari aja lomba sendiri dulu kalau misalnya emang belum dapet nih suatu tim yang punya visi misi yang sama. Nah, tapi di sini tuh sebenarnya aku bingungnya melihat kemampuan atau kapasitas diri aku sendiri itu belum mumpuni ya untuk maju secara sendirian, makanya aku juga membutuhkan tim. Tapi aku juga kesulitan menemukan tim yang mempunyai visi misi yang sama. Nah, uh, aku boleh nggak teh minta tips gimana sih caranya biar aku itu pede aja gitu untuk lomba sendirian dulu gitu. Dan gimana caranya aku mengatur semua itu biar nggak stres gitu. Dan aku mau nanya juga kepada Kakak Agnes untuk dapetin info lomba bisnis case atau plan secara sendiri itu biasanya di mana ya? Paling itu dari aku. Terima kasih. Oke, makasih juga ya untuk Abdillah Pandeni untuk pertanyaannya bagus banget.
Oke, jadi tadi tentang tim ya, yang ada yang pengen cari pengalaman doang, tapi Fadila udah pengen, Vandani udah pengen menang gitu. Aku juga pernah ngalamin, bahkan aku juga baru-baru aja juga ngalamin kayak aku udah pengen ya punya tujuannya pengen menang, tapi teman aku karena mereka baru first time banget, jadi ya pengen cari pengalaman aja, jadi nggak yang menggebu-gebu. Cara ngadepinnya itu adalah kita yang sebagai yang udah pengen menang ini kita coba untuk menularkan semangat motivasi kita. Kalau kita tuh di sini kan udah bayar, misalnya lombanya bayar ya, udah bayar, udah mempersiapkan dan memberikan banyak waktu kita untuk lomba ini. Jadi ayo kita tingkatin tujuan kita yang tadinya cari pengalaman jadi menang lomba. Cuman yang nggak bisa secara tersurat gitu sih. Tapi kita tunjukin secara action, secara aksi kita tuh kalau kita tuh pengen menang. Kita punya tujuan untuk menang. Caranya gimana? Kalau aku tuh caranya adalah kalau bisa tiap hari pasti kita kan punya grup dong. Tiap hari itu kita muncul di grup kayak nanyain aja kayak membahas hal-hal misalnya kita ada misalnya kita ngerjainnya kan pasti misalnya dibagi ya misalnya kita ada kendala coba aja untuk ngomong di grup aku ada kendala ini loh gitu nanti dari teman-teman kita kan otomatis bakal memikirkan tentang lomba tuh nah kalau misalnya kita kayak ngebahas lomba terus itu tiap hari itu tuh kayak dalam alam bawah sadar kita tuh jadi kayak mikirin lomba itu terus dan jadinya kayak bisa aja termotivasi lebih untuk punya tujuan untuk menang aku tuh sepengalaman aku tuh gitu sih jadi aku waktu itu pernah teman aku nih ya udah mereka tuh karena baru first time banget untuk ikut lomba Biskes jadi mereka cuma pengen cari pengalaman aja nah cara aku menumbuhinnya ya dengan aku tuh muncul selalu di grup kayak ngasih semangat atau kayak bilang guys ini deadline kita untuk ngerjainnya sampai tanggal segini ya ada kendala kah ditanyain dulu ada kendala kah dalam mengerjakannya itu juga jadi membuat mereka oh ternyata misalnya nggak harus ketua sih kayak temennya oh ternyata ini ya care banget untuk lomba ini wah jadi mereka juga ada rasa nggak enak nih kalau mereka mau bertindak biasa-biasa aja atau mereka nggak apa ya nggak effort itu mereka nggak enak karena ngelihat kita tuh udah semangat gitu jadi semangat itu aku percaya banget kalau semangat itu menular dengan kita semangat teman-teman kita tuh jadi lebih punya rasa segan kalau mereka males-malesan atau mereka nggak ngerjain tugas mereka jadi ditanyain aja misalnya mau meet tanyain aja dulu kayak ada kendala kah ini kalau apalagi kalau kita ngelihat nih di di platform misalnya kolaborasi di platform kolaborasinya mereka belum ngerjain bagian mereka kita tapi jangan tanya secara tersurat kadang-kadang orang kayak ini yang ngerasa nggak enak jadi kita tanya secara tersiratnya kayak guys kita mau meet nih ada kendala nggak dalam ngerjainnya kayak gitu tanyain aja kayak gitu misalnya bilang oh aku ada kendala nih aku lagi kesulitan bagi waktu misalnya kesulitan bagi waktu jadi belum sempat ngerjain kayak gitu oh nah kan itu dikomunikasikan kan itu juga ngebantu banget jadi kita punya rasa care dan jadinya misalnya itu kita bisa coba oh iya kamu ada kendala itu nanti aku coba bantu ya nah kayak gitu jadi nanti mereka juga ada rasa segan dulu dibantuin masa aku nggak ngapa-ngapain kayak gitu biasanya aku kayak gitu nah untuk yang aku lomba sendiri dulu kan tadi sempat nggak percaya diri juga ya ini aku juga mau cerita jadi waktu aku lomba semester 2 itu aku itu pertama kalinya aku ikut lomba business case waktu itu acara kolegasi bisnis Bandung kalau nggak salah itu tingkat nasional juga dan itu yang ikut banyak banget nah itu jadi sistemnya kita lomba sendiri dulu buat esai terus di tahap semifinalnya baru kita di pairing sama anggota atau peserta lain yang masuk ke semifinal juga nah di awal itu aku tuh sebenarnya belum pernah ikut lomba bisnis case sama sekali nggak pernah ikut tapi aku waktu itu memberanikan diri untuk ikut karena pertama waktu itu dapet subsidi gratis kalau nggak salah lombanya tuh jadi gratis karena aku ikut UKM lomba di Telkom terus jadinya kan dibayarin ya aku mikir ya udahlah lombanya gratis juga coba aja gitu pertama ya apa sih yang mau diharapkan dari anak semester 2 nggak ngerti apa-apa juga aku jadi buat esai waktu itu sempat juga ragu kayak Abdillah aku bingung banget kayak ngerasa duh aku kan nggak tahu bisnis case ini esainya gimana bentuk strukturnya aku nggak paham gitu kan tapi aku jadi ingat karena wah ini aku udah dibayarin disubsidiin mas aku nggak kumpul gitu kan terus di malam itu deadline itu udah itu jam 10 malam aku belum sama sekali ngerjain deadline-nya itu jam 12 malam terus aku kayak ada perasaan nggak enak gitu karena aku nggak ngerjain terus tiba-tiba kakak UKM ku tuh ada yang nanyain kamu udah ngumpul kah esainya aku langsung kayak dek aku
aku udah dibayarin dan aku masa nggak ngumpul. Aku awalnya niatnya nggak ngumpul. Jadi 2 jam terakhir itu aku langsung ngerjain esainya tuh sembarang banget. Yang penting aku ngumpul. Setidaknya aku udah menuntaskan kewajibanku untuk ikut lomba itu. Awalnya aku mikir gitu. Jadi aku coba aja. Padahal aku juga nggak tahu ini esainya bener atau enggak, sesuai atau enggak sama struktur esai yang biasa business case. Aku kan buta banget, namanya first time banget. Ternyata itu kan pesertanya banyak banget ya. Ternyata aku lolos ke babak semifinal. Nah, di babak semifinal itu aku dipasangin sama teman-teman, satu anak ITB, satu sama anak UI. Nah, aku pertamanya kayak gimana ya, pas technical meeting bingung banget mana nih anaknya gitu-gitu kan. Malah mereka nggak datang technical meeting. Ini aku agak cerita aja ya guys, siapa tahu bisa jadi motivasi buat teman-teman. Terus aku udah kayak udahlah, ini pasti mereka juga kayaknya kayak aku deh yang deadlineer. Ternyata pas selesai technical meeting aku ngontak salah satu anaknya, ternyata aktif dan ternyata mau lanjut ke semifinal. Ya udah tuh kita buat grup. Pas di grup itu ternyata anak ITB sama UI ini sebelumnya udah pernah ikut lomba business case. Jadi kayak lebih ngerti daripada aku. Cuman memang kita sama-sama belum ada pengalaman menang. Jadi sama-sama belum pernah menang lomba business case. Di situ tapi mereka udah ada yang sempat masuk final sih, tapi belum menang juga. Jadi aku banyak belajar dari mereka. Ini juga bisa jadi insight kalau kalian pengen lomba sendiri terus di pairing. Salah satunya ini. Jadi kayak aku dapat banyak insight banget. Oh, ternyata business case itu ada analisis-analisisnya gini ya. Kayak aku baru tahu banget karena sebelumnya aku nggak pernah ikut gitu. Belum pernah ikut, ini baru first time banget. Nah, pas di semifinal kita benar-benar persiapannya mateng, PPT-nya dibuatnya niat segala macam. Lolos ke babak final 5 besar waktu itu. Terus ternyata ya kita karena lolos lagi 5 besar, kita jadi semakin semangat kayak pengen menang karena semuanya tuh waktu itu mereka baru lolos final doang, jadi kayak punya tujuan yang sama, kita menang yuk menang yuk gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya menang juara 1. Itu pertama kali banget aku ikut lomba business case. Aku juga ngerasa itu kayak keajaiban dan hoki sekaligus gitu, karena aku nggak pernah ikut lomba business case sebelumnya. Cuman aku waktu itu modal nekat aja untuk ikutan, terus ditambah lagi temanku juga waktu itu belum pernah menang, cuman ya mereka udah lebih tahu gitu. Jadi itu sih menurut aku insight kalau ikut lomba sendiri terus nanti di pairing. Nah, tapi kan kalau kita di pairing kita nggak bakal tahu nanti kita dapetnya kayak gimana ya. Nah, jadi tuh kalau menurut aku tipsnya adalah coba cari yang kiranya ini penyelenggara lombanya itu dari PTN ataupun lembaga-lembaga yang terkenal. Mungkin dari waktu itu kan sekolah basic bisnis, siapa tahu nanti misalnya ada ngajak, biasanya tuh yang ngadain kayak gitu banyak kok, apalagi lomba business case tuh banyak juga yang awalnya tuh sendiri terus nanti di pairing itu banyak. Jadi coba aja dulu Abdillah, Vandani, karena kita nggak tahu keberuntungan kita tuh lagi berpihak sama kita atau enggak. Tapi jangan percaya sama keberuntungan juga sih, kayak proses dan coba aja dulu. Pokoknya apapun itu saran aku berani aja untuk mencoba dan jangan ngerasa kayak aduh aku nggak percaya diri gitu. Aku juga bayangin tuh waktu aku nulis esai, temanku minta esaiku kayak, "Kak, coba dong lihat esaimu gimana waktu lolos semifinal." Aku langsung kayak, "Oh my god, itu nggak jelas banget." Aku bilang kayak, "Aduh, aku ceritakan kayak, "Aku maba, aku nggak tahu cara buat business case." Aku bilang kayak gitu. Aku jadinya buatnya esainya, pas aku lihat esai mereka emang kayak, wah, gila, ini banget, kayak bener-bener lebih, apa ya, ya jelas lebih niat lah dan lebih terstruktur daripada esaiku yang bener-bener real kayak esai gitu. Jadi aku banyak belajar dari mereka sih. Nah, dari situ, dari ilmu-ilmu mereka yang aku serap, baru deh aku bentuk tim jadi sebelumnya tuh di Telkom tuh jarang banget ikut lomba business case. Jadi aku bentuk tim juga yang kiranya berpotensi untuk bisa ikut. Nah, dari situ aku ngajarin teman-teman yang dari Telkom. Terus ya alhamdulillah kayak menang-menang kayak gitu. Jadi coba dulu aja untuk ikut dan jangan merasa nggak percaya diri, karena aku pun dulu kayak gitu nggak percaya diri, tapi udahlah nekat aja gitu karena nggak tahu ya nanti siapa tahu di situ kita malah belajar gitu, belajar dari yang lain, teman-teman yang lain gitu. Terus kalau ditanya dapat infonya dari mana, aku tuh kalau waktu itu kan aku dari UKM-ku ya. Nah, biasanya tuh aku nyarinya lomba kayak gitu banyak kok di lomba bisnis, ada namanya Instagram lomba bisnis atau menanglomba.id, itu banyak juga apa namanya info-info lomba yang kayak gitu. Tapi biasanya lomba-lomba yang kayak pertamanya sendiri terus di pairing itu kebanyakan lomba business case. Tapi business case juga seru kok untuk dicoba. Gitu sih, Vandadi. Semoga menjawab ya. Ini dari aku, maaf nih agak cerita agak panjang lagi. Tapi semoga bisa memotivasi juga.
Oke, terima kasih ya Kak Gia, sangat menjawab dan motivasi banget sih. Alhamdulillah. Semangat ya, Vandani lombanya. Oke, thank you Kak. Oke. Oke, di sini udah ada satu pertanyaan lagi nih Teh, dari Teh Abda Dayati Sabila. Halo Teh, mau minta saran kalau misalnya kita mengetuai angkatan atas di kelompok PNC, supaya terbentuk suasana diskusi yang nyaman itu baiknya gimana ya Teh? Boleh Teh Agis langsung dijawab. Oke, thank you Opda. Bagus banget nih pertanyaannya. Oke, jadi aku juga punya nih pengalaman sama kayak Abdah. Jadi waktu aku ikut lomba, pernah itu lomba yang aku lomba business case, yang waktu aku setelah lomba itu, aku coba untuk, waktu itu aku, karena aku waktu itu belum punya tim lomba ya, karena aku waktu itu menang juga, jadi ada nih cutting yang reach out aku untuk ngajakin lomba bareng. Tapi dia maunya aku jadi ketuanya gitu kan. Ya tentu aja dong, itu malah cutting yang angkatan 18, terus aku angkatan 20 kan, pasti ada aja rasa kayak, aduh segan, sungkan, gitu tuh wajar banget sih. Jadi kalau misalnya ditanya nih, kalau kita ngetuain angkatan atas di kelompok, supaya terbentuk suasana diskusi yang nyaman itu baiknya gimana ya? Oke, kalau tips dari aku, saat kita mulai untuk meet nih, misalnya meet tatap muka atau kayak meet gitu, kita tuh di awal-awal jangan langsung ngomongin bahas tentang lomba. Kita bisa tanya dulu, gimana? Misalnya cowok bilang, gimana kabarnya? Kayak gitu-gitu, lagi sibuk apa nih sekarang? Basa-basi, ya mungkin kelihatannya basi, tapi kayak sebenarnya itu bisa membuat jauh lebih apa ya, jadi kayak ada obrolan yang buat itu jadi lebih warm dan lebih kekeluarganya tuh lebih dapet gitu, kayak tanya-tanya dulu aja misalnya kayak lagi sibuk apa nih, gimana nanti kan misalnya ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol untuk kayak apa ya namanya ya, untuk sebelum mulai itu juga penting banget, jadi itu juga bakal ngebuat lebih hangat dan kita apa ya, kita di tim itu nggak cuman sekedar kita tuh ya lomba doang, tapi kita nanti bisa punya relasi yang bahkan lebih dekat. Jadi di awal tuh jangan langsung ngebahas lomba gini, langsung gini gini gitu enggak. Basa-basi dulu aja, tanyain kabar, tanyain lagi sibuk apa, terus ngobrol-ngobrol yang berkaitan. Terus nanti kalau misalnya udah apa namanya? Udah lengkap, tanyain juga misalnya tuh cuttingnya dua, tanyain aja. Terus nanti diriletin juga sama, oh gitu ya. Atau tanya-tanya, cutting tuh suka banget ditanya. Jadi kalau kita ngobrol sama orang yang lebih tua, itu suka banget dikepoin sebenarnya. Kayak mereka pasti senang kalau kita nanya-nanya ilmu gitu ke mereka kayak, "Kak, wih Kakak ini ya," misalnya baru dapat prestasi atau dia ada sesuatu hal yang kalian kepoin dan itu kayak membuat dia bakal jadi pride atau bangga sama dirinya tuh, kalian tanyain aja tuh mereka bakal senang dan jadi kayak bakal apa ya, mungkin lebih menghargai kita juga karena, oh dia ternyata hal-hal kecil misalnya kan dulu dikepoin dari LinkedIn-nya atau apa, "Kakak pernah ikut ini ya Kak? Gimana tuh Kak caranya?" Gitu-gitu tuh mereka tuh seneng biasanya kalau yang lebih tua ditanyain kayak gitu. Nah itu bisa lebih membuat mereka jadi nantinya lebih care dan jadi lebih nyaman juga nanti untuk selanjutnya waktu kita bahas bahas untuk lombanya. Kalau dari aku tuh kayak gitu sih, untuk ngebuat suasana diskusinya tuh lebih nyaman. Pokoknya santai aja juga walaupun kayak itu cutting, jangan kaku juga. Anggap aja ini kita sekarang adalah rekan lomba, bukan antara adik dan kakak tingkat, tapi rekan lomba. Kalau cuttingnya kaku gimana kak? Nah kita coba untuk kayak banyakin bercanda aja sampai mereka tuh lupa kalau mereka cutting dan mereka harus menjaga image atau apa gitu. Pokoknya ditanya-tanya aja sih. Pokoknya karena kebanyakan orang tuh suka dikepoin dan karena mereka ngerasa kayak kita tuh peduli gitu sama mereka. Mereka senang ditanya-tanya, apalagi sesuatu hal yang itu mungkin prestasi mereka, hal-hal yang membuat mereka bangga gitu, tanyain aja. Nanti mereka jadi ngerasa kayak punya ikatan gitu sama kita. Gitu sih tips dari aku, Abdah. Oke, gimana nih Teh Abda? Apakah sudah terjawab? Oke, menjawab. Terima kasih banyak Teh. Nah, karena waktunya masih banyak ya teman-teman, boleh kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin mereview BMC, boleh banget sekarang di-share screen aja, mumpung ada Teh Agis, jadi Teh Agis bisa langsung nge-review dan ngoreksi BMC yang udah dibikin. Iya, nggak apa-apa guys, gak usah malu-malu. Kayak sama-sama aja kita belajar. Oke, ada dari Kang Yusuf nih, Mangga. Boleh dipersilakan.
Halo Teh Akis dan teman-teman semuanya, malam. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Teh Akis atas pemaparannya yang sangat membantu dan kami di perlombaan. Jadi pertanyaan itu Teh, terkait kan sebelum mengikuti lomba tuh pasti ada pembentukan tim dulu ya. Dan setelah pembentukan tim, kemudian mencari ide-ide yang bakal diusung atau diusulkan di lomba tersebut gitu. Nah, terkadang dalam diskusi ide-ide ini kan banyak ya pendapat-pendapat dari orang lain gitu ya, dari teman-teman lomba, yang mana terkadang tuh mereka tuh eh, nggak apa ya, nggak bisa menerima satu sama lain gitu ya. Udah eh, udah matang gitu sama ide diri sendiri dan sulit menemukan jalan tengahnya gitu ya. Kira-kira apabila kondisinya seperti itu, baiknya tuh gimana nih Teh? Apakah harus mengalah saya atau gimana atau perlu gimana gitu ya tipsnya gitu ya kalau dalam kondisi seperti itu. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Su. Pertanyaan bagus sekali ya. Nah, aku juga pernah mengalami hal itu di perlombaan. Mungkin aku boleh kasih tips kalau aku gimana ya untuk dalam menentukan ide waktu brainstorming dan gak ada perasaan kayak nanti wah ide aku gak kepilih nih kayak gitu. Nah, kalau aku gimana sih caranya? Aku izin share screen. Jadi, kalau aku biasanya untuk menentukan ide, biar kita tuh nggak ngerasa ide kita tuh, wih, ide aku udah yang paling bagus nih, karena latar belakangnya jelas banget, gitu-gitu. Nih, ini mungkin teman-teman lihat, aku biasanya brainstorming ide tuh pakai Miro. Jadi ini tuh misalnya hasil brainstorming aku bareng teman-temanku. Hmm, kita tuh jadi waktu menentukan ide, jangan kita suruh mereka untuk cari satu ide aja. Jadi kalau bisa tuh lebih dari satu ide, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi mereka juga nggak ada yang kayak ngebuat merasa ide mereka tuh si paling ide yang paling wah paling bagus nih kayaknya bakal menang kalau pakai ideku. Nah jadi kalau aku kasih saran kalau kita brainstorming ide, satu orang jangan cari satu ide karena nanti bakal ngerasa ide dia yang udah paling bagus gitu. Nah terus misalnya nih semua udah ngasih saran saran ide dan punya permasalahan sama idenya nanti apa. Terus yang dilakuin apa? Dari semuanya nih misalnya waktu itu aku satu orang minimal 4 gitu, minimal 4 maksimal 5 gitu kan. Oke, satu orang pilih yang kiranya 3 ide terbaik gitu kayak gitu. Nanti dari 3 orang ini bakal milih 3. Nah, itu biasanya nggak mungkin dia bakal milih idenya sendiri karena ya pasti bakal malu lah diliatin gitu terus kayak bakal milih ide sendiri kan kelihatan banget kayak ini banget ya, selfish banget gitu. Jadi nanti pasti dia bakal ada kemungkinan nih. Jadi bisa ngasih di sini kayak emoticon ide yang mereka pengen gitu. Hmm. Jadi nanti pasti mereka ada pilih juga ide yang lain. Nah, nanti yang idenya kayak oh, ada misalnya ini kan idenya satu satu satu, nanti ada yang nah dari misalnya kalau idenya dari mereka milih tiga 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 gitu yang paling banyak emotnya itu nanti dikumpulin kalau misalnya yang paling banyak emotnya itu cuman satu atau dua nanti di apa namanya di vote lagi. Nah dari dua ide ini kan sama nih, kalian pilih yang mana? Pilih salah satu aja. Nah nanti bakal ketemu. Kalau aku waktu itu ini kan pada milih satu ini yang paling banyak tuh yang ini dua dua pemilih jadi langsung ini kayak gitu. Jadi mereka nggak ada kemungkinan cenderung pengen satu ide itu doang, tapi kalau dibuat mereka bisa buat banyak ide itu jadinya mereka juga bakal coba untuk memilih ide yang lainnya. Kayak gitu sih kalau cara dari aku, Yusuf. Mungkin bisa diterapin atau dijadikan referensi dalam mencari brainstorming ide. Sudah cukup menjawab belum ya? Oke, gimana nih Kang Yusuf? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh silakan ditanyakan ya.
karena waktunya masih banyak juga. Oke, boleh dari Tevasya, silakan. Oke, halo Kak Agis, aku izin tanya nih. Sebenarnya Kakak pernah nggak kayak misal nih, rentang waktu untuk pembuatan bisnis plan itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan gitu. Di awal-awal mungkin masih yang semangat, masih apa ya, ada tujuan oh pengen menang gitu. Tapi mungkin makin akhir tuh makin yang kayak, ah udahlah yang penting selesai dulu aja gitu. Nah, gimana ya Kak caranya buat kita tuh tetap apa ya, tetap on point di semangatnya itu gitu loh Kak. Jadi tujuan untuk menangnya itu tetap ada kayak gitu. Kasih Kak sebelumnya. Oke, Fasya, pertanyaannya bagus banget ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Aku pernah banget ngalamin hal itu dan aku tipe orang yang sebenarnya kalau timelinenya tuh panjang dan berbulan-bulan tuh aku jujur bosen dan juga ya sama komitmen untuk ikut lomba tuh jadi kayak males udah fokus yang sana, udah fokus tugas segala macem. Jadi caranya gimana? Cara aku ngakalinnya adalah dengan karena aku tahu aku orangnya kayak gitu, aku cari perlombaan yang timelinenya tuh cepet. Jadi kayak dari misalnya ngerjain proposalnya tuh 2 minggu, dari proposal ke misalnya ada langsung. Nah, dan biasanya aku nyarinya tuh yang nggak ada semifinalnya. Jadi dari penyisian langsung ke final. Karena kalau ada semifinal itu kadang-kadang peluang aku lolos ke babak final tuh agak kecil, kadang sering kalah di semifinal. Jadi aku cari perlombaan yang langsung ke final gitu. Nah, kan dan carinya tuh dari penyisihan ke finalnya tuh yang lumayan cepet juga. Misalnya itu lombanya diselenggarainnya dalam 1 bulan gitu. Jadi habis misalnya penyisihannya buat proposal itu 2 minggu. Nah, dari proposal ke final, pengumuman final tuh cuma seminggu kayak gitu. Nanti misalnya finalnya ini dikasih waktu 5 hari untuk ngerjain PPT, habis itu presentasi. Nah, aku carinya yang cepet kayak gitu. Kenapa? Biar semangat kita tuh juga masih terjaga. Karena aku tahu juga aku orangnya tuh untuk kayak apa ya suka suka bosen gitu loh. Maksudnya kayak kalau kelamaan tuh semangatnya bener kata-kata Fasya bisa bisa hilang gitu. Apalagi lombanya berbulan-bulan. Penyisahannya Agustus, baru lomba September atau baru Oktober baru presentasi kan lama banget ya. Kadang-kadang kita jadi kayak lama banget. Pasti tuh komitmen ataupun semangatnya bakal puder gitu. Jadi cari yang lombanya itu timelinenya cepet dan kalau dari aku sendiri aku nggak cari yang nggak ada semifinalnya jadi langsung langsung final gitu jadi penyisihan final itu biasanya peluang kita untuk tapi tergantung sih. Terus kalau yang final nih, kalau tips dari aku juga cari yang kiranya finalnya tuh 10 besar. Jadi kita masih punya kesempatan untuk menunjukkan menunjukkan diri kita, presentasi kita segala macam untuk masuk ke final itu. Karena kalau langsung 5 besar itu kan kayak peluangnya tuh kecil ya, tapi ya ada bisa aja. Cuman aku biasanya kalau bisnis plan, BMC itu cari yang finalnya tuh banyak kan kayak 10 besar gitu-gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan gimana ini nih, apa ya namanya, untuk selanjutnya gimana biar kita bisa jadi pemenang. Kayak gitu sih tips dari aku. Kalau ditanya gimana ini semangatnya, aku juga susah gitu untuk tetap komit kalau waktunya lama. Jadi ya caranya dengan cari lomba yang timelinenya cepet dari penyisihan ke finalnya. Gitu. Oke, makasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Dari Teh Tafania, Kang Nunu, ada Teh Wainarni di sini. Terus Teh Muti juga, Kang Yusuf, Teh Alifa, boleh silakan kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Oke, mungkin dirasa sudah cukup ya. Keren banget nih pematerian hari ini dengan Teh Ages Lani. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Ages Lani atas ilmunya. Juga kami harap materi ini bisa disimak dengan baik oleh Kang Teteh. Oh, punten ada Kang Abdillah di sini boleh. Silakan Kang Abdillah.
Maaf, ini masih bisa nanya nggak ya? Boleh, silakan. Oke, paling mau nanya doang ke Kak Agis sih. Kak Agis kira-kira kalau misalnya nanti eh, aku mungkin sama temen aku satu tim itu minta untuk Zoom kayak gini lagi, tapi secara apa ya, maksudnya nggak formal kayak gini, cuman buat ngobrol atau koreksi bensi. Aku kira-kira bisa nggak ya Teh di luar ini? Boleh kok, Kandani, boleh, boleh, boleh. Boleh catch up aku di lewat IG boleh, lewat WhatsApp boleh. Oke, aku boleh minta ininya nanti ya Teh. Boleh, boleh. Oke, Ini makasih. link Instagram aku ya, soalnya kalau WhatsApp aku takutnya sering suka ini ke timbun. Oke, Suka nggak ini gara-gara grup. Itu palingnya. Kalau di DM aku lebih cepat untuk fast respon. oke Teh, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke. Nah, mungkin dirasa sudah cukup ya teman-teman. Kang Tete mungkin sudah paham gitu dengan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Tia Gislani tadi, yang sudah dijelaskan yakni tentang KBMK dan bisnis plan ya. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Tia Gislani yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa memaparkan materi pada malam ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Kang Tete yang telah menyempatkan waktu dan mengikuti acaranya hingga akhir. Nah, mungkin karena sudah di penghujung acara, mungkin kita langsung tutup aja acara pematerian pada malam ini. Tapi sebelum kami tutup ya, kami akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin tidak ada kendala dari jaringan maupun device, boleh langsung on cam aja karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Boleh nih teman-teman untuk on cam. Kang Nunu, Teh Tafania, Teh Winarni, Kang Abdillah, Kang Ding, juga Teh Abdah, Teh Muti, Kang Yusuf, dan juga Teh Alifa, boleh silakan untuk on cam. Atau mungkin kasih reaction aja kali ya, kalau misalkan ada kendala jaringan atau device, boleh kasih reaction aja. Oke. Aku hitung ya, sesi dokumentasi kali ini, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kang Tete dan juga Teh Agislani atas pematerian pada malam ini. Mungkin saya tutup saja langsung acara kali ini. Saya Putri pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Teh ya Agis. Terima kasih teman-teman. atas Semoga kita bisa ketemu lagi nih. Makasih Kita Kak sama-sama di Bandung loh. Agis. Mau ketemu langsung kali Jangan juga. lupa kontak tangan saya ya, Sama. saya manajernya. Mohon maaf teman aku emang ini ya. Dadah.